Selamat siang pemirsa, inilah breaking news berita satu news channel bersama saya Carlos Michael. Pemirsa, Basarnas menyatakan telah menemukan puing-puing yang diduga berasal dari pesawat Trigana Air yang hilang kontak hari Minggu dalam penerbangan Jayapura Oksibil. Dan untuk mengetahui perkembangan terbaru dari hilangnya pesawat Trigana Air, kita telah tersambung dengan Kepala Badan SAR Nasional Bambang Sulistyo. Selamat siang Pak Sulis. Ya, selamat siang, Mas. Iya Pak Sulis, kami mendapatkan informasi bahwa tim Anda di sana sudah menemukan serpihan. Kami ingin detailnya serpihan apa Pak yang ditemukan di sana? Oke, jadi temuan itu 98% ya. Yang 2% itu saya masih butuh ada secara visual tim kita yang sampai di lapangan. Tapi dari hasil gambar yang diambil oleh 3 pilot yang saya kirim untuk melakukan searching di area itu, tiga-tiganya menyatakan itu dugaan kuat ya adalah impact point dari pesawat, dan saya melihat sendiri foto yang diambil oleh mereka. 2% itu secara visual apakah kuat dapat dikonfirmasi sebagai Trigana Air Pak? Ya, 2% itu adalah kisah yang memberikan keyakinan kepada saya bahwa memang itu adalah serpihan dari bagian-bagian pesawat. Tetapi 98% itu adalah hasil dari visual dan hasil gambar yang diambil oleh pilot-pilot kita yang kita kirim untuk melakukan searching di koordinat yang sama. Baik, 98% keyakinan itu dari visual ya Pak. Oke, informasi dari Anda Pak, lokasi tepatnya di mana Pak? Bagian mana Pak? Oke, bukan visual ya. Selain visual itu adalah hasil foto. Dan foto itu sudah saya ambil dan berdasarkan diskusi kita dengan pilot yang bersangkutan dan analisis dari gambar itu adalah impact point. Ya, itu ada di koordinat 04 derajat 49 menit 289 second south, 140 derajat 29 menit 953 second east. Itu kira-kira jaraknya 7 nautical mile dari landasan Oksibil pada ketinggian 8.500. Berarti kalau kita bandingkan dari informasi yang didapat kemarin Pak, bahwa kemungkinan besar Trigana Air ini hilang kontak 15 menit sebelum mendarat di Oksibil, benar dengan koordinat yang disebutkan tadi Pak? Ya, mendekati. Karena hasil analisis kita itu ada di radius di dalam 15 nautical mile. Ya. Dan ini ditemukan dugaan kuat ini pada radius 7 nautical mile. Tetapi bukan di tempat di mana kemarin informasi masyarakat ada di Kampung 3 dan sebagainya itu. Bukan dari di tempat informasi yang disampaikan oleh masyarakat terakhir kemarin ya, begitu ya Pak? Betul. Iya, apakah tim darat saat ini sudah menuju ke lokasi yang Anda sebutkan tadi Pak, di ketinggian kurang lebih 8.500 tersebut Pak? Oke, 2 tim yang sudah kita bentuk, masing-masing jumlahnya 50 personil itu adalah gabungan dari Basarnas, TNI, Polri, dan masyarakat pegunungan Kabupaten Pegunungan Bintang. Nah, mereka bergerak kurang lebih 2 jam yang lalu, tapi laporan terakhir masih belum sampai pada posisi karena memang kondisi medan yang sangat berat dan cuaca saat ini gelap ya di daerah operasi karena ada low cloud atau awan rendah dan kabut. Pak Sulis, dari keyakinan 98% yang ditemukan melalui visual itu tadi, dapatkah Anda sampaikan serpihan seperti apa yang ditemukan dan kondisi Trigana Air sendiri seperti apa Pak? Oke, yang saya lihat dari gambar yang saya besarkan seperti yang ada di depan saya sekarang ini serpihan itu kecil-kecil. Jadi kita belum bisa melihat potongan atau serpihan dari pesawat yang lebih besar sehingga memudahkan kita untuk menyimpulkan. Tetapi dari serpihan-serpihan yang ada kemudian kebakaran hutan di sekitar pohon-pohon lokasi itu
Di depan saya ini, gambar ini sedang saya lihat, itu bersama-sama pilot ini menyimpulkan sementara 98% itu adalah impact point. Tetapi dari gambar yang Anda lihat saat ini, apakah ada tanda-tanda kemungkinan ada yang selamat atau seperti apa Pak? Kami mendapatkan informasi bahwa gambar tersebut memperlihatkan adanya asap yang masih mengepul. Benar demikian Pak Sulis? Ya, asap itu menurut kita, analisis dari kita, itu adalah hasil kebakaran yang terjadi pada saat impact, yang sampai sekarang masih muncul sedikit-sedikit asap itu. Pak Sulis, seberapa sulit sebenarnya Pak untuk tim darat bisa tiba di lokasi titik koordinat yang ditemukan Pak? Oke, yuk bayangin ya, di situ tidak ada jalan pendekat. Ya. Yang kedua, hutannya hutan original Papua, ya. Kemudian pada ketinggian 8.300 kaki dengan sebaran-sebaran pohon yang begitu tinggi dan padat sekali. Ini untuk pasukan-pasukan kita darat, pencari dari darat itu cukup mempersulit untuk bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Oleh karena itu nanti pada saat cuaca yang bagus, saya sudah siapkan satu helikopter. Itu adalah heli dari Freeport yang sekarang sudah ada di landasan Oksibil dengan perlengkapan field and rescue yang mereka punyai, dengan personil-personil gabungan yang ada, termasuk yang dari Freeport. Mereka saya akan instruksikan untuk bisa konfirmasi lokasi yang dimaksud. Kemudian setelah itu mereka juga harus mencari lokasi yang sedikit lebih open untuk bisa kita siapkan untuk menjadi helipad supaya gerak pendekatan ke area lokasi itu menjadi lebih efektif dan lebih cepat. Tetapi semuanya ini utamanya tergantung dari cuaca yang sampai saat ini. Berarti saat ini kondisi cuaca memang sedang buruk ya Pak? Iya, betul sekali. Iya, kalau misalnya kita berasumsi kondisi cuaca saat ini sangat buruk, kira-kira Pak berapa jam lagi tim darat akan bisa mencapai titik koordinat Pak? Untuk tahu itu saya menunggu komunikasi dari mereka ya. Karena yang tahu persis bagaimana sulitnya di lapangan itu adalah mereka ya. Tapi sementara laporan terakhir mereka belum sampai pada poin yang kita inginkan itu. Sejauh ini Pak Sulis, apa komunikasi dari Basarnas dengan tim yang ada di lapangan saat ini Pak? Ya, komunikasi sudah pasti ya, karena daerah itu daerah yang lebat hutannya, kemudian di ketinggian, kadang ada di daerah yang curam, sehingga pada waktu kita tidak line of sight dengan posisi itu, maka disitulah kemudian komunikasi itu akan terhambat. Ya. Pak Sulis, kita tidak mau mengandai-andai, tapi seandainya kemudian tim tiba di titik koordinat, mungkinkah bahwa di lokasi masih ada penumpang Trigana Air ataupun awaknya yang masih selamat? Gambaran Anda seperti apa Pak Sulis? Dari pengalaman dan penglihatan saya dengan adanya impact point dan yang saya lihat sekarang di depan mata saya, itu hanya Tuhan yang bisa menjamin bahwa itu masih ada yang selamat. Tetapi sebagai manusia dan sebagai saudara tentu kita berharap itu masih ada yang selamat. Kita coba untuk melakukan itu meskipun hasil semuanya sangat tergantung pada Tuhan yang berkenan. Kekuatan seperti apa mungkin Pak yang bisa digambarkan kepada juga keluarga dan masyarakat yang sedang bertanya-tanya saat ini tentang usaha dan proses yang tengah dilakukan oleh Basarnas? Kekuatan seperti apa yang diturunkan Pak untuk bisa melakukan proses ini Pak? Oke, untuk informasi, saya baru saja selesai berhadapan langsung dengan pihak keluarga yang sekarang ini sedang pada posisi stres. Ya. Mereka stres, saya paham kondisi psikis mereka karena kehilangan keluarga. Saya baru saja selesai menghadapi mereka dengan segala kenyataan yang ada. Dan saya meyakinkan kepada mereka bahwa kita berusaha keras untuk melakukan harapan mereka. Ada 11 pesawat ya, yang kita libatkan untuk operasi ini. Dari Trigana, dari TNI AU, TNI AD, kemudian dari AMA Flight, kemudian dari Freeport, kemudian dari Susi Air. Dan masih ada beberapa yang memberikan info kepada saya untuk bisa membantu, tapi untuk sementara kita cukup dengan 11 pesawat.
Kemudian kekuatan personilnya, gabungan dari seluruh TNI, Polri, dan Iya. Basarnas, termasuk masyarakat ada, tidak termasuk masyarakat, ada 266 orang. 226 orang ya Pak? 266. 266. 266 orang ini dibagi dalam dua tim yang Bapak katakan tadi ya Pak Sulis? Tidak. Jadi ada tim yang bergerak itu 100 ya. 100 orang itu gabungan. Sementara yang lain itu mengendalikan di posko taktis, posko utama, dan kemudian ada yang di DVI, mempersiapkan segala perlengkapannya. Pak Sulis, apa hal yang pertama kali akan dilakukan seandainya memang cuaca pada petang ini atau mungkin besok pagi benar-benar cerah dan kita harus melakukan pencarian atau penemuan ulang koordinat yang sudah ditentukan? Apa Pak yang pertama kali dilakukan Pak? Oke, satu, kekuatan darat secepat mungkin bisa mencapai sasaran koordinat yang sudah kita tentukan itu. Yang kedua, kekuatan udara, heli kita yang dari Freeport, mudah-mudahan kalau sore ini masih bisa kita lakukan, tapi kalau tidak bisa karena cuaca, besok sepagi mungkin mereka untuk mengkonfirmasi lokasi itu. Yang kemudian tugas kedua mereka adalah menyiapkan helipad untuk kemudian bisa kita lakukan pergerakan dengan kekuatan udara kita. Iya Pak Sulis, untuk tahapan itu kalau tim kemudian tiba di lokasi dan kemudian akan melakukan evakuasi, tahapan seperti apa yang akan dilakukan Pak untuk tahapan evakuasi? Ya, tahapan evakuasi ya kita akan melokalisir tempat itu, kemudian kita melakukan tugas-tugas sesuai dengan SOP kita bagaimana mengevakuasi bagi korban, kemudian bagi serpihan dan kepentingan penyelidikan untuk KNKT, semua kita lakukan di lokasi. Kemudian sementara nanti evakuasi ada dua sasaran, satu di Oksibil, terutama kalau nanti masih bisa dikenali adalah para korban yang berasal dari Oksibil dan sekitarnya. Kemudian yang lainnya kita bawa ke Jayapura. Dua tempat sudah kita siapkan tim DVI. Pak Sulis, terakhir dari saya, apakah termasuk dalam proses yang dilakukan ini sudah ada KNKT untuk proses evakuasi penemuan kotak hitam, Pak? Tadi bersama-sama saya, tadi pagi, itu ada satu dari KNKT yang bersama-sama flight saya ke Papua. Baik, Pak Sulistyo, terima kasih atas informasi dari Anda. Pemirsa, Kepala Basarnas Marsdia TNI FX Bambang Sulistyo sudah bersama kami memberikan informasi tentang Trigana Air yang 98% secara visual dari Basarnas dinyatakan telah ditemukan. Pemirsa, Breaking News akan kembali setelah jeda berikut.